Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan solehah tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik, seperti biasa ya anak soleh dan solehah, sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak soleh dan solehah, hari ini kita berlanjut masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6. Silakan ya anak soleh dan solehah disimak video berikut ini. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Coba dengarkan dongeng berikut dengan seksama. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung pipit pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu, ia membelah semangka terakhir. Ternyata, keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati adalah perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita.
Perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati yaitu A. Menolong burung pipit yang kakinya terluka. B. Melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. C. Mengucapkan terima kasih kepada burung pipit. D. Merawat bibit semangka hingga berbuah. E. Membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Dan F. Selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, terutama tanaman, karena tanaman merupakan makhluk Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat tanaman antara lain sebagai berikut. 1. Dapat menjadi pembersih udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida serta memproduksi oksigen. 2. Tanaman dapat menyejukkan udara. 3. Tanaman merupakan sumber bahan pangan hewan dan manusia. 4. Tanaman dapat melindungi dari terik sinar matahari. 5. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan bangunan. 6. Tanaman dapat digunakan untuk memperindah lingkungan. 7. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian. 8. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan 9. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kita bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Selanjutnya, Baik anak soleh dan soleha, hari ini tugas pertama di buku paket tema 2 muatan matematika halaman 91. Silakan dikerjakan, cuma 3 nomor saja. Dan insya Allah sebentar malam anak soleh dan soleha ulangan harian tema 2 subtema 2. Silakan dipelajari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Baiklah anak soleh dan soleha, mungkin ini saja dari Bu Guru. Hari ini kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai A, Ba, Ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.